Halo, shalom teman-teman semua. Ya, saya mendapatkan permintaan dari teman-teman kita ya untuk membahas tentang Pak Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang sedang melaju menuju Pilkada DKI melalui jalur independen. Nah, ini katanya Pak Dharma Pongrekun dan Pak Kunda Wardana ini lagi butuh dukungan, teman-teman. Jadi karena saya juga kurang tahu ya Pak Dharma Pongrekun dan Pak Kun Wardana ini orangnya bagaimana, jadi saya buka kesempatan untuk teman-teman yang ingin memberikan komentar atau bercerita tentang apakah Pak Dharma Pongrekun dan Pak Kunda Wardana ini pantas untuk kita dukung atau bagaimana? Mereka profilnya seperti apa, orangnya seperti apa? Silakan teman-teman yang mau masuk ya, yang mau memberikan komentar, memberikan kesaksian atau apapun juga. Oke, kita baca dulu ya berita-beritanya ya teman-teman sambil nunggu teman-teman yang mau masuk bercerita. Oke, ini dari Kompas. Dharma Pongrekun dan Kun Wardana diminta memperbaiki data 500.000 pendukung untuk bisa maju di Pilkada DKI 2024. Ya, ini ya pasangannya Pak Dharma Pongrekun dan Pak Kun Wardana. Bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta jalur perseorangan Kun Wardana mengungkapkan ada 500.000 pendukung yang harus diperbaiki untuk memenuhi persyaratan KPU jika ingin maju ke Pilkada DKI Jakarta. Jadi ini jalurnya bukan jalur partai ya, ada jalur partai, ada jalur pribadi. Ini jalur pribadi, perorangan. Jadi ada sebanyak 500.000 jumlah pendukung yang harus diperbaiki dan nanti kami akan lakukan checking agar semua yang diminta KPU bisa terpenuhi memenuhi syarat. Ucap Kun Wardana kepada wartawan hari Minggu tanggal 2 bulan 6 2024. Sedangkan KPU DKI Jakarta telah menetapkan untuk melenggang sebagai calon gubernur Jakarta lewat jalur independen dibutuhkan sebanyak 618.968 dukungan yang ditunjukkan dalam bentuk fotokopi KTP. Kun menyebut kendala yang dihadapi adalah merubah bentuk dukungan yang berupa fisik atau hard copy menjadi soft copy untuk dipindahkan ke dalam sistem informasi pencalonan atau silon. Kendala di silon untuk mengubah pengumpulan KTP berupa hard copy menjadi soft copy, kemudian dari soft copy kita masukkan ke silon, kita butuh penyesuaian. Ya lumayan banyak ya, berarti ini 500.000 data harus dimasukin satu persatu ya. Oleh karena itu, Kun optimis pihaknya jika melengkapi syarat dukungan yang kurang di kesempatan terakhir yang diberikan KPU DKI Jakarta. Kami akan berjuang semaksimal mungkin agar semua dukungan nanti yang akan kami perbaiki memenuhi paling tidak batas minimal persyaratan dari KPU. Sebelumnya, Komisioner KPU DKI Jakarta Divisi Partisipasi Masyarakat Astri Megatari mengatakan, paslon perorangan Dharma Pongrekun Kun Wardana diberi kesempatan untuk memperbaiki dukungan mulai 3-7 Juni 2024. Dalam berita acara pleno yang telah kami tetapkan barusan ini, dinyatakan belum memenuhi syarat sehingga selanjutnya akan diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dukungan pada tanggal 3 hingga 7 Juni 2024. Ucap Astri kepada wartawan hari Minggu tanggal 2 bulan 6 2024. Sementara itu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU DKI Jakarta, Dodi Wijaya, mengatakan perbaikan ini jadi kesempatan terakhir bagi bakal calon perseorangan tersebut. Bagi yang memenuhi syarat, nanti akan lanjut ke tahap verifikasi faktual. Namun jika Dharma Pongrekun dan Kun Wardana tidak bisa memenuhi syarat, langkah untuk mencalonkan diri sebagai orang pertama di DKI Jakarta harus terhenti. Ini adalah kesempatan perbaikan terakhir bagi pasangan calon. Nanti kami akan lakukan verifikasi kembali tanggal 8 sampai 18 Juni, nanti statusnya tinggal 2 saja, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Adapun Dharma Pongrekun dan Kun Wardana dinyatakan belum memenuhi syarat administratif setelah KPU DKI Jakarta menyelesaikan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dokumen pendukung Dharma Pongrekun dan Kun Wardana sejak 21 Mei hingga 1 Juni 2024. Jumlah dukungan yang memenuhi syarat masih kurang dari dukungan minimal sebanyak 618.968 orang yang telah ditetapkan. Sehingga status verifikasi administrasi bakal pasangan calon perseorangan
dinyatakan belum memenuhi syarat, ujar Dodi. Ya, jadi ini perlu dukungan ya. Saya nggak tahu dukungannya juga berupa apa, saya kurang ngerti. Kalau teman-teman ada yang mau masuk, silakan masuk untuk bantu kita ngobrol ya tentang ini ya. Ini dari rm.id. Paslon Independen DKI dikasih tambahan waktu. Dokumen Dharma dan Wardana belum melengkap. Merdeka Jakarta, Rakyat Merdeka ya ini ya. Dokumen pasangan bakal calon gubernur dan wakil calon gubernur Jakarta jalur independen, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana belum lengkap. Dharma Wardana masih dikasih kesempatan perbaikan hingga 7 Juni 2024. Komisi KPU, Komisi Pemilihan Umum KPU DKI Jakarta telah menyelesaikan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dokumen pendukung paslon independen Gubernur Wakil Gubernur DKI Jakarta Dharma Wardana. Hasilnya terdapat persyaratan administratif yang belum terpenuhi, sehingga status verifikasi administrasi bakal pasangan calon perseorangan atau independen dinyatakan belum memenuhi syarat, kata anggota KPU DKI Dodi Wijaya dalam keterangannya Minggu tanggal 2 bulan 6 2024. Dodi menjelaskan KPU telah menyelesaikan verifikasi administrasi dokumen sebanyak 840.640 dukungan yang diserahkan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana pada Sabtu tanggal 1 bulan 6 2024. Hasilnya jumlah dukungan yang memenuhi syarat masih kurang dari dukungan minimal. 840.000 ini tapi masih kurang ya. Saya juga kurang ngerti nih ya. Hasilnya jumlah dukungan yang memenuhi syarat masih kurang dari dukungan minimal. Dukungan minimal yang telah ditetapkan KPU untuk maju jalur independen di pemilihan gubernur DKI Jakarta sebanyak 618.968 orang jelasnya. Harusnya udah memenuhi syarat dong ya, 840.000 ya dokumennya. Hasil verifikasi administrasi lanjut Dodi dituangkan dalam berita acara menggunakan formulir model BA Vermin, dukungan KWK KPU. Selanjutnya kata dia disampaikan kepada bakal pasangan calon perseorangan atau petugas penghubung dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Juga diunggah melalui sistem informasi pencalonan atau SILON. Dia mengatakan proses verifikasi dokumen KPU DKI melibatkan sebanyak 480 verifikator dari unsur KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan PPK, hingga Panitia Pemungutan Suara PPS DKI Jakarta selama 14 hari. Kami masih memberi kesempatan kepada paslon jalur independen ini untuk mengajukan perbaikan dukungan mulai 3 sampai 7 Juni 2024 katanya. Dodi mengatakan perbaikan dukungan harus dukungan baru yang belum pernah diajukan sebelumnya. Setelah tahapan perbaikan, KPU DKI akan melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan dokumen dukungan. Waktunya mulai 8 hingga 18 Juni 2024, kata Divisi Teknis KPU DKI ini. Dia menjelaskan proses verifikasi dokumen oleh KPU DKI Jakarta dan Bawaslu Jakarta dilakukan berdasarkan 3 kriteria. Pertama, dari formulir B1 KWK yang merupakan formulir pernyataan dukungan dari pendukung bakal pasangan calon. Kedua, KTP elektronik yang diunggah. Ketiga, data isian dalam SILON. Kalau ada yang tidak sesuai, maka kami menyatakan statusnya belum memenuhi syarat, tegas Dodi. Bagaimana tanggapan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana? Wardana mengatakan ada data sebanyak 500.000 pendukung yang harus diperbaiki untuk memenuhi persyaratan KPU jika ingin maju ke Pilgub DKI Jakarta 2024. Kami akan melakukan checking agar semua yang diminta KPU dapat memenuhi syarat, kata Wardana dalam keterangan Senin, tanggal 3 bulan 6 2024. Dia menjelaskan kendala yang dihadapinya adalah mengubah bentuk dukungan yang berupa hard atau fisik atau hard copy menjadi soft copy untuk dipindahkan ke dalam silon milik KPU. Kami membutuhkan penyesuaian. Wardana optimis bisa melengkapi syarat dukungan yang masih kurang pada kesempatan terakhir yang diberikan KPU DKI Jakarta ini. Dia mengatakan akan berjuang maksimal untuk memenuhi persyaratan pencalonan Gubernur DKI Jakarta. Semua dukungan akan kami perbaiki supaya memenuhi paling tidak batas minimal persyaratan dari KPU. Artikel ini tayang ya, ini sudah selesai berarti ya. Oke, ini ada lagi tidak punya, ini dari suara.com.
Tidak punya mobil tapi nyagup DKI jalur independen. Gaji Dharma Pongrekun di BSSN cuma segini. Ya, Dharma Pongrekun dianggap berani karena tidak punya mobil, maksudnya mobilnya partai ya, tapi maju Pilgub DKI Jakarta jalur independen. Dalam hal ini gajinya selama di BSSN pun ikut menuai rasa penasaran. Komjen Purnawirawan Dharma Pongrekun masuk dalam daftar calon gubernur DKI Jakarta 2024 jalur independen. Sosoknya pun disorot termasuk asetnya yang tidak diketahui, yang diketahui tidak ada mobil. Ini mobil beneran kayak atau ini ya? Maksudnya mobil dalam tanda kutip partai saya kurang tahu ya. Coba kita baca dulu ya. Dalam laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, Dharma hanya memiliki 2 motor. Oh beneran ya, literal ya ini, mobil literal maksudnya ya. Dalam laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, Dharma hanya memiliki 2 motor, tercatat memiliki 2 motor. Padahal dia bisa dibilang kerap mengisi berbagai jabatan mentereng. Salah satu wakil kepala Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN periode 2019 sampai 2021. Lantas berapa gaji Dharma Pongrekun saat menjabat posisi tersebut? Berikut rangkumannya. Ya, ini pernah jadi ini ya, wakil kepala Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN ya, periode 2019 sampai 2021. Gaji Dharma Pongrekun. Gaji pegawai BSSN tertuang dalam Perpres nomor 11 tahun 2024. Namun karena Dharma menjabat wakil kepala BSSN hingga 2021, maka pendapatannya mengikuti aturan lama. Sebelumnya, gaji mereka diatur dalam Perpres nomor 98 tahun 2020 yang dibagi menjadi 4 golongan. Tidak diketahui berapa yang Dharma dapat. Namun berikut daftar gaji pegawai BSSN selengkapnya. Golongan 1, lulusan SD dan SMP. Golongan 1A, 1,5 juta, 1.560.000, 1,5 juta lah ya, sampai 2,3 juta. Golongan 1B, ini lulusan SD SMP, 1,7 juta sampai 2,4 juta, 2,47 juta, 2,5 lah ya. Golongan 1C, 1,7 sampai 2,5, 2,6. Golongan 1D, 1,8 sampai 2,6. Golongan 2, lulusan SMA dan D3. Golongan 2A 2 juta sampai 3,3. Golongan 2B 2,2 juta sampai 3,5. Golongan 2C 2,3 sampai 3,6. Golongan 2D 2,4 sampai 3,8. Ini lulusan SMA sampai D3. Golongan 3 lulusan S1 hingga S3. Golongan 3A 2,5 sampai 4,2. Golongan 3B 2,6 sampai 4,4. Golongan 3C 2,8 sampai 4,6. Golongan 3D 2,9 sampai 4,8. Golongan 4 3 juta sampai 5 juta. 3,17 sampai 5,2. Golongan 4C 3,3 sampai 5,4. Golongan 4D 3,49 sampai 5,6. Golongan 4E 3,5 sampai 5,9. Selain itu, Dharma juga menerima tunjangan kinerja Tukin yang diatur dalam Perpres nomor 87 nomor 2018. Adapun Tukin tersebut tidak diberikan kepada pegawai di lingkungan Badan Cyber dan Sandi Negara yang tidak mempunyai jabatan tertentu. Pegawai di lingkungan Badan Cyber dan Sandi Negara yang diberhentikan untuk sementara atau nonaktif. C. Pegawai di lingkungan Badan Cyber dan Sandi Negara yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai. D. Pegawai di lingkungan Badan Cyber dan Sandi Negara yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas dalam menjalani masa persiapan pensiun. Menurut aturan itu, Kepala BSSN diberi tunjangan sebesar 150% dari Tukin tertinggi di lingkungan tersebut. Berikut daftar Tukin untuk seluruh kelas jabatan. Kelas jabatan Kepala BSSN 49 juta 860. Jabatan 17 33 juta, 16 27 juta, 15 19 juta, 14 17 juta,
kelas jabatan 13 10 juta, 12 9,8, ya ini seterusnya bisa dibaca sendiri ya teman-teman ya. Oke, jadi kurang lebih segini nilainya penghasilan yang didapat Pak Dharma Pongrekun ketika di menjabat sebagai BSSN, bisa dihitung-hitung ya kurang lebih ya. Ya menurut teman-teman ini besar apa enggak? Tolong komentarnya di kolom chat atau di komentar ya teman-teman ya. Ini ternyata gaji BSSN segini. Oke, ini Badan Cyber dan Sandi Negara loh. Oke, ya tidak punya mobil, literal ya ini ya. Saya pikir tadinya tidak punya mobil maksudnya nggak punya kendaraan untuk melaju partai gitu ya, maksudnya mobil dalam tanda kutip partai, saya pikir. Ternyata ini beneran nggak punya mobil. Oke, ini dari Sindonews. 4 Komjen Dharma Pongrekun Purnawiran Polri yang jadi sorotan usai podcast bareng Dr. Richard Lee. Sosok Komjen Pol Dharma Pongrekun menuai perhatian usai menjadi bintang tamu dalam sebuah acara podcast kanal YouTube Dr. Richard Lee. Sosok Komjen Pol Dharma Pongrekun menuai perhatian usai menjadi bintang tamu podcast kanal YouTube Dr. Richard Lee. Purnawiran Jenderal Polisi Bintang 3 ini banyak membahas seputar COVID-19 yang sempat melanda dunia. Pada podcast yang tayang Sabtu tanggal 27 bulan 1 2023 itu, ada beberapa pandangan menarik dari Dharma Pongrekun soal COVID-19. Salah satunya ketika menyebut COVID-19 sudah direncanakan beberapa tahun sebelumnya. Lantas siapa sebenarnya sosok Dharma Pongrekun ini? Simak sederet fakta berikut untuk mengenalnya lebih jauh. Fakta Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun. Yang pertama, Purnawiran Jenderal Polisi Bintang 3. Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun merupakan salah seorang purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Negara Indonesia Polri. Beberapa waktu lalu dia baru saja dimutasi menjadi Pati Lemdiklat Polri dalam rangka pensiun. Mengutip Humas Polri, ketentuan mutasi terhadap Dharma Pongrekun tercantum dalam surat telegram Kapolri bernomor ST 170 1/2024 tanggal 23 Januari 2024. Sebelumnya dia tengah menjabat sebagai analis kebijakan utama bidang Jianbang Lemdiklat Polri. Pada catatan karirnya di kepolisian, Dharma Pongrekun telah mencapai pangkat Komisaris Jenderal Polisi Komjen Pol. Setara bintang 3, posisinya setingkat di atas Irjen Pol, Inspektur Jenderal Polisi bintang 2, dan satu tingkat di bawah Jenderal Polisi bintang 4. Jebolan Akpol Akademi Polisi 1988. Pada riwayatnya, Dharma Pongrekun diketahui menjadi salah satu lulusan Akademi Polisi 1988. Dia menjadi rekan satu angkatan sejumlah Pati bintang 3 Polri lainnya, seperti Komjen Pol Andap Budi Revianto, Komjen Pol Riko Amelza Daniel, Komjen Pol Petrus Reinhard Gosole, dan lainnya. Selain Akpol, Dharma Pongrekun juga menyelesaikan pendidikan di PTIK 1995, kemudian dia juga lulus pendidikan Sespim Polri 2002 hingga Sespim T 2014. Banyak tempati posisi strategis. Pada sepak terjangnya, Dharma Pongrekun sudah banyak mencicipi posisi-posisi penting, berpengalaman di bidang reserse. Dia pernah menjadi Dirtipid Narkoba Barreskrim Polri 2016, Karorenmin Barreskrim Polri 2016. Sekitar 2018, Dharma beralih sebagai Pati Barreskrim Polri dan mendapat penugasan di Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN. Dia pernah menjabat Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi BSSN 2018 hingga Wakil Kepala BSSN 2019. Beberapa tahun bertugas sebagai Wakil Kepala BSSN, Dharma Pongrekun dimutasi menjadi analis kebijakan utama bidang Jianbang Lemdiklat Polri pada 2021. Masuk akhir Januari 2024,
dia beralih menjadi Pati Lemdiklat Polri dalam rangka pensiun. Jadi sorotan usai podcast bareng Dr. Richard Lee. Baru-baru ini Dharma Pongrekun menjadi bintang tamu dalam sebuah podcast yang tayang di channel YouTube Dr. Richard Lee. Pada pembahasannya dia banyak menyampaikan pandangan-pandangan terkait COVID-19 yang sempat melanda dunia beberapa tahun lalu. Sepanjang podcastnya ada beberapa pandangan yang cukup mengejutkan dari Dharma Pongrekun terkait COVID-19. Salah satunya ketika menyebut kemunculan COVID-19 sudah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh sebuah organisasi berpengaruh di dunia. Demikian ulasan mengenai sejumlah fakta tentang Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun yang bisa diketahui. Ya, ini dari Sino News ya. Kita coba baca lagi di Wikipedia. Oke, ini dari Wikipedia ya. Komjen Pol Purnawirawan Dr. H.C. Drs. Dharma Pongrekun MMMH. Lahir 12 Januari 1966, adalah seorang purnawirawan Polri yang jabatan terakhir sebelum pensiun adalah analis kebijakan utama bidang Kianbang Lemdiklat Polri. Dharma yang merupakan lulusan Akademi Polisi tahun 1988 ini berpengalaman dalam bidang reserse. Selama menjabat sebagai polisi aktif, pria berdarah Toraja ini pernah menjadi Wakil Kepala BSSN, Deputi Identifikasi dan Deteksi BSSN, Pati Bareskrim Polri, Karorenmin Bareskrim Polri, Dirtip Narkoba Bareskrim Polri. Di riwayat pendidikan umum SD, SMP, SMA, Negeri Jakarta, S2, S1-nya nggak tahu ya, S2 Manajemen, Magister Manajemen, S2-nya lagi Ilmu Hukum UGM, gelar Doktor Kehormatan Bidang Kemanusiaan dari MBC University Depok. Pendidikan Polri Akabri A 1988, Ketik 1995, Sespim Polri 2002, Sespim T Polri 2014. Pendidikan Kejuruan PA Jurserse 1988, Bahasa Inggris 1990, Intel POA 1992, FBI National Academy. Oh, FBI. Wow. FBI National Academy 2005, Diklat Hukum Kontrak Konstitusi, Ahli Hukum Kontrak Konstruksi dan Non-Konstruksi 2007. Ini kepangkatannya Legend 2 Polri, Legend 1 Kapten Polri, Polisi, Mayor Polisi, Ajun Komisaris Besar Polisi 2003, Komisaris Besar Polisi, Brigadir Jenderal Polisi, Inspektur Jenderal Polisi, Komisaris Jenderal Polisi 2019 terakhir ya. Riwayat jabatannya ini banyak di polisi semua ya. Penghargaan, ini tanda jasanya ya. Baris pertama Bintang Bayangkara Pratama 2019, Bintang Bayangkara Nararia, Satya Lancana Pengabdian 24 tahun, Satya Lancana Pengabdian 16 tahun. Baris ketiga Satya Lancana Pengabdian 8 tahun, Satya Lancana Jana Utama, Satya Lancana Satya Bayangkara. Banyak juga ya. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri ya di sini ya, cukup banyak. Brevet Pelopor Brimob, Brevet Penyidik Utama, Brevet Salam Polri, Brevet Para Penerjun, Brevet Sar Polri, Brevet Wing Sniper, Pin Korps Brimob. Oke, itu dari ya ini ya Pak Dharma Pongrekun ya. Wow. Oke, ini wakilnya ya, Kun Wardana Abioto. Kita lihat dari sini, dari Wikipedia aja. Dr. Insinyur Raden Kun Wardana Abioto MT. Lahir 11 Agustus 1996, adalah seorang dosen dan politisi kebangsaan Indonesia. Saat ini dia merupakan dosen di Institut Sains dan Teknologi Nasional. Wow. Jakarta. Sebagai politisi, dia pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dari 2010 sampai 2015, menggantikan Rapiudin Hamarung sebelum akhirnya pindah ke Partai PAN, Partai Amanat Nasional. Kehidupan pribadi, Kun Wardana lahir di Kota Administrasi Jakarta Pusat 11 Agustus 1996. Ia memiliki 8 saudara.
Ayahnya Abioto Hadiprojo merupakan seorang pensiunan pegawai negeri sipil dari golongan karya yang bertugas di Departemen Dalam Negeri berkiprah sebagai advokat. Kun memperoleh pelajaran dari ayahnya sejak balita. Pendidikan sejak kecil Kun selalu mengikuti program akselerasi dalam menempuh pendidikan formal. Oh, berarti pinter ya ini ya. Saat lulus dari taman kanak-kanak, dia duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Saat lulus dari TK, dia duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. 6 bulan setelahnya duduk di kelas 3 dan kelas 4 sampai 6 hanya ditempuh setahun. Wow. Sehingga dia menamatkan sekolah dasar di usia 8 tahun. Wow. Dia melanjutkan sekolah di SMP Trunjaya kedua, Keramat Kuitang, dan selesai dalam 2 tahun. Tamat pada tahun 1980. Kun meneruskan pendidikan formalnya di SMA Trunajaya. Dia mengikuti Eptanas dan menerima hasil tidak diluluskan. Dia pun kembali bersekolah kelas 3 di SMA Negeri Jakarta. Pada tahun 1982, Kun berhasil menamatkan sekolah menengah atas. Pada April 1988, Kun pernah dinobatkan sebagai penerima gelar insinyur termuda di Universitas Trisakti. Saat itu berusia 18 tahun, 238 hari. Wow, 18 tahun udah lulus insinyur di Trisakti. Wow, luar biasa. Ini jenius nih teman-teman ini orangnya. Sebagai sarjana muda, dia mengajukan skripsi dengan tajuk perbandingan antara 80-80 dan 80-80 dan memperoleh tanda tangan khusus dari Rektor Universitas Trisakti saat itu Haryo Sudiryo. Wow, 18 tahun. Kiprah politik. Kun maju sebagai calon legislatif DPR mewakili PAN untuk daerah pemilihan Jawa Timur kedua ketika pemilihan umum 2019. Pada 2024 dia maju sebagai kandidat wakil gubernur Jakarta mendampingi Dharma Pongrekun dengan memperoleh 749.298 suara sehingga memenuhi syarat minimal dan menjadi pasangan calon satu-satunya melalui jalur independen. Ya ini sepertinya belum memenuhi syarat. Entah bagaimana itu dinyatakan belum memenuhi syarat beberapa hari yang lalu. Jadi makanya perlu perbaikan dan katanya perlu dukungan. Oke, saya buka kesempatan buat teman-teman yang mau masuk memberikan dukungan atau mau memberikan komentar ya tentang Pak Dharma Pongrekun dan Pak Kun Wardana. Silakan masuk ya teman-teman ya. Sambil nunggu teman-teman, mungkin kita dengar lagu dulu ya. Oke, mungkin buat Pak Dharma Pongrekun yang katanya nggak punya mobil ini ya. Oke, ini Bro Anton udah bisa masuk. Silakan Bro Anton. Halo Bro Anton. Iya, shalom Bro TR. Shalom Bro. Nah, ini udah ada akhirnya suaranya bisa. Silakan Bro. Nah, kebetulan saya di grup bersama beliau tadi, linknya sudah saya kirim share ke grup beliau ya, Pak Komjen, ada di grup Nusantara. Saya di grup Nusantara dan juga di Singa Yehuda juga ya. Jadi saya cukup kenal beliau juga dan tahu juga Pak Komjen ini saya sudah kenal beliau dari tahun 2019 sebenarnya. Perihal kalau kita lihat track recordnya beliau, biasa dia dulu ada pengalaman di Badan Narkoba ya, BNN juga ya. Jadi untuk mengatasi yang kasus-kasus narkoba ya. Nah, sejak mau memasuki 2019 sebenarnya saya gini loh. Pak Komjen ini mendapatkan ilham atau dorongan Roh Kudus yang sebenarnya berbeda, sepertinya bertolak belakang dengan politik yang dilakukan pekerjaan rutinitas selama ini. Tiba-tiba kenapa seolah-olah kayak beralih kepada konspirasi. Nah itu pertanyaannya. Coba dibuka lagi track record beliau selama ini. Saya sampai sekarang masih bantu beliau, jadi teman-teman minta dukungan. Saya pribadi turut mendukung beliau waktu kemarin ke Pak KPU sampai jam 4 pagi
boleh dilihat itu, saya ada videonya juga. Saya ngurus surat-surat suara warga Jakarta sampai sedemikian banyaknya ya, sampai jam 4 pagi kita begadang, bahkan kita verifikasi data segala macam di tempatnya beliau. Saya katakan bahwa saya seorang relawan, bukan dari partai atau dari manapun. Kami bersama-sama punya hati buat Pak Komjen, memberi kesempatan. Makanya saya bilang, kalau misalnya ada yang mereka nggak kenal beliau, ya ngomong begini tentang beliau, ngejelekin beliau, ngebully beliau, aduh, mendingan nggak usah ngomong deh, gitu loh. Karena mereka nggak kenal gitu loh. Saya beberapa hari Rabu lalu di Metro TV live, saya turut menyambut beliau. Saya rekam, di antara pendukung beliau cuman saya ada satu keluarga. Sorry, ada 2 keluarga. Saya live di situ. Ikut mendukung beliau dari belakang kameramen. Ya. Bagaimana beliau punya hati yang sebenarnya berbeda sekali dengan pandangan orang-orang yang selama ini berpikir secara politisi, gitu loh. Nah, kenapa sih dia beralih kepada konspirasi segala macam? Karena nih masalahnya banyak orang awam nggak tahu apa yang terjadi atas Indonesia, atas dunia ini gitu loh. Apakah kalian tahu dulu sebelumnya ada pandemi? Nah, ini salah satu visi misi yang berhubungan kenapa beliau jadi gubernur. Ya ini dia. Karena adanya terjadinya pandemi treaty nanti gitu loh. Tahu efeknya ke depan seperti apa gitu loh. Beliau mencegah untuk terjadi sesuatu mulai dari Jakarta. Karena Jakarta sebagai pemerintahan pusat. Ya, nanti melebar ke mana, bisa bilang melebar dari aturan ini beliau untuk mencegah supaya ayo Indonesia bangkit, jangan terjadi sesuatu. Sebenarnya bisa dibilang jalur independen ini beliau tahu, kita tahulah, kita nggak usah tutup mata, partai-partai itu ada yang apakah semuanya bersih, ya kan? Lebih baik beliau cari jalan yang lebih bersih lewat jalur independen. Nah sekarang tinggal warga Jakartanya ya mau buka mata gak? Karena ini angin segar. Beliau punya visi misi, memang kalau dalam situasi pandemi, beliau berhubungan dengan pasti pandemi treaty. Kalau di luar, misalnya tidak ada terjadi pandemi treaty, beliau tetap menjalankan yang namanya visi misi yang sudah berjalan, para gubernur, mantan-mantan gubernur yang sudah berjalan. Karena periode 5 tahun itu cepat sekali. Dan beliau katakan itu dalam dalam beberapa podcast itu, beliau nggak neko-neko visi misinya, hanya melanjutkan apa yang baik dia lanjutkan, nggak perlu yang neko-neko tergama yang apa yang dipikirkan oleh selama ini oleh para mantan gubernur gitu loh. Simple pemikiran beliau. Dan yang saya ketahui beliau ya, setiap coba kalau ketemu beliau, kalau misalnya kenal beliau, dia ngomong selalu pakai iman, optimisme, iman itu sendiri gitu loh. Semuanya serahkan pada Tuhan. Kenapa? Karena dia nggak mau berjalan di dalam pikiran manusia yang selama ini dipikirkan. Kalau tahun 2024 ini merupakan great awakening seluruh dunia, Indonesia menjadi sebuah great awakening atau kebangkitan Nusantara, ini saatnya. Dukung yuk sekarang ini, bahwa ini adalah angin segar mulai dari Jakarta. Saya sih, jujur ya, Pak Komjen itu berpikir realistis. Saya kenal beliau, tahu beliau orangnya keras, tapi tegas, berprinsipal, pakai iman sekarang dia, nggak mau pakai namanya logika ini segala macam. Tapi kita diajarkan untuk apa? Beriman dan kritis juga, sekaligus apa? Optimisme. Nggak neko-neko. Jarang kalian kalau misalnya teman-teman kalau bertemu dia senyum yang bisa hahaha, enggak. Itu prinsip beliau sih. Saya kenal kebetulan dokter. Kemarin kami beberapa kali acara. Kebetulan saya jadi MC di acara waktu di sebuah kopi talk ya. Pertemuan dengan beliau, dengan Profesor Cleopat dan Dokter Kun. Dokter Kun itu umur 12 tahun udah jadi ilmuwan, udah jadi mahasiswa. Beliau dosen di ITB. Dia seorang ilmuwan, buka aja di YouTube. Dia seorang saintis. Bahkan dia tahu tentang fisika kuantum. Makanya kalau Bro TR mau ngundang Dokter Kun, silakan.
Saya bersama si Dokter Siti Fadilah ada dalam satu grup sama Dokter Kun dan Dokter Pak Komjen juga. Kami aktif mensuarakan kebenaran. Teman-teman kami kemarin demo tentang pandemi teliti. Sempat mau demo juga di Kemenkes untuk membatalkan penolakan pandemi teliti karena ini akan sangat membahayakan di kemudian hari. Semua sudah diatur dalam Omnibus Law, termasuk juga pandemi teliti yang sebenarnya hari sudah batal kemarin 27 Mei, tiba-tiba World Health Assembly WHO dia yang kontrol sekarang. Pandemi teliti gagal, nggak berhasil, dialihkan. Jadi sebenarnya sih perputaran aja manuver ini. Jadi WHO yang akan mengambil alih. Tetap mereka akan menggolkan pandemi teliti bagaimanapun juga. Kita belajar ya dari Ibu Siti Fadilah mantan Kemenkes. Beliau dulu menggagalkan yang namanya terjadi sebenarnya tahun 2014 itu terjadi pandemi lewat flu burung itu. Tapi beliau gagal akhirnya sampai masuk penjara. Kita kalau orang yang sudah kenal dekat, orang yang sudah kenal pribadinya, kita tahu dalam langsung omongan dari orang. Tapi kalau orang yang kenal, pakai jari, pakai yang asal ngomong lah, inilah itu segala macam gitu loh. Kalau nggak kenal sama beliau, udah deh, jangan pakai ngomong sembarangan, pakai jari segala macam ya. Intinya dari saya gitu aja Pak Bro TR. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, Bro. Jadi ini kayaknya saya perlu banyak tanya sama Bro Anton begitu. Berarti Bro Anton ini bisa dibilang tim ses ya? Tim sesnya Pak Dharma ya? Saya sih nggak mau mengatakan saya tim sukses ya. Saya relawan bersama teman-teman, sukarelawan, volunteer juga. Relawan ya, relawan. Oke, tadi Bro ada bilang apa kegiatan lihat di mana Bro tadi Bro? Masih nggak jelas nih, lihatnya di mana? Kenapa? Maaf. Lihatnya di mana tadi? Niat, maksudnya? Tadi kan Bro ada bilang ada kegiatan sama Pak Dharma, terus sampai malam-malam itu lihatnya di mana itu? Maksudnya? Saya nggak mau sebut nama tempat. Atau gimana? Oh ya, kalau untuk kami pertemuan waktu itu di sebuah kafe ya di Kemang, kami mengadakan event tentang apa? Kami gathering untuk menghimbau warga masyarakat, teman-teman bahwa betapa mengerinya itu pandemi teliti. Supaya apa? Tujuannya membuka mata pikiran rakyat, membuka mata warga Jakarta juga. Dan waktu saya ada kebetulan waktu kegiatan ke KPU untuk hari terakhirnya pada waktu saya lupa tanggal berapa ya, bulan Mei kemarin itu. Kami turut mendampingi beliau ke KPUD sampai jam 4 pagi ya, untuk mengantar surat-surat KTP form B21 itu, B1 itu untuk diantar kepada KPU untuk dihitung. Setelah dihitung nanti dikembalikan lagi dan itu nanti harus di-input, di-upload ke data Silon ya, di aplikasi Silon itu sendiri. Nah, ketika sudah selesai perhitungan, jumlahnya sekian ratusan, kami terpaksa rame-rame dengan sukarelawan, para relawan bantu untuk penginputan, verifikasi data, screening KTP juga segala macam, sampai berhari-hari begadang. Ya, jadi sukarelawan para warga, silakan yang mau bantu, yang punya hati untuk mendukung Pak Dharma dan Dokter Kun ini. Itu sih. Oke, benar Bro. Ini jadi sekarang statusnya Pak Dharma dan Pak Wardana ini udah masuk atau belum? Sebenarnya waktu di KPU itu kan proses verifikasi ya data ya, terutama datanya ya, verifikasi data formnya, form B1 itu sama KTP, ya maklum lah dari sekian 600 lebih atau 800.000 lebih KTP itu mungkin ada yang sudah meninggal dunia atau KTP-nya ada formnya yang tidak memenuhi syarat segala macam ya. Nah, itu ditemukan dari KPU-nya. Saya sih jujur ya, kayaknya ada sesuatu yang ganjal ya. Masa sih sampai 500.000 yang tidak memenuhi syarat. Jadi teman-teman 1 minggu ini sampai tanggal 6 besok mereka mau nggak harus begadang lagi. Untuk apa? Mengumpulkan data KTP, mengisi form B1 itu, diupload lagi ke Silon.
bla 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 segala macam, bekerja keras lagi sampai begadang berhari-hari. Nah ini yang saya nggak habis pikir, kok 500.000 itu loh, kok sampai harus Ini kita. maksudnya 500.000 ini udah masuk ke silon tadi, terus dibilang Mm-mm. ini 500.000 ini nggak valid begitu, atau bagaimana? Atau Lebih 500.000 ini belum dimasukin atau gimana? lebih sih, sudah sampai, saya lupa datanya, sekitar 800 lebih, 860-an Ya katanya ini waktu kan itu. kalau dari sini kita baca nih bro, maksud gini, ini kalau kita baca dari berita ya, ini KPU telah menyelesaikan verifikasi administrasi dokumen sebanyak 840.940 dukungan yang Mm-mm. diserahkan Dharma Pengurikun dan Kun Wardana, ya kan? Tapi dia bilang hasilnya jumlah yang memenuhi syarat masih kurang dari dukungan minimal. Dukungan minimalnya 618.968. Ini dukungan minimalnya kan. Seharusnya kalau dari sini 840 kan udah lewat nih harusnya. Udah lewat. Ternyata Betul. belum kan ini. Nah, ini kenapa maksudnya belum lewat itu kenapa bro? Ini katanya di Nah, sini ada dibilang lagi eh bagaimana Wardana mengatakan ada data sebanyak 500.000 pendukung yang harus diperbaiki untuk memenuhi syarat KPU. Ini maksudnya gimana ini? nah ini ini yang ketidaktahuan kami, kenapa dari sekian banyak 500.000 itu bisa dianggap tidak memenuhi syarat? Apakah KTP 500.000 itu semuanya orangnya sudah meninggal dunia, atau tidak ada masalah? Mungkin bisa jadi menurut KPU katakan bahwa ini mungkin belum ada persetujuan dari pihak si pemilik KTP, ya. Ada juga ternyata KTP-nya apa, sudah expired, mungkin belum iktp ya, sebenarnya nggak banyak masalah gitu loh. Ada juga yang hal-hal lain, misalnya di form B1-nya ternyata antara KTP dengan yang di form B1 tidak valid, tidak sama waktu saat diketik. Itu kan form B1-nya ada dua, yang ada yang diketik secara ditulis tangan secara manual, juga ada yang masuk, kalau misalnya tadi kan ada nomor handphone, telepon ya di 7 ya. Nah, itu nanti Hmm. tim IT dari Pak Dharma itu sendiri yang nanti akan memverifikasinya. Dan itu ketika aplikasinya jadi, nanti akan berubah bentuk form B1 itu sendiri. Gitu. Dan itu datanya akan diupload di Silon. Seperti itu. Nah, saya nggak ngerti aplikasi Silon ini mendeteksi algoritmanya sampai ini tidak memenuhi syarat seperti apa. Semestinya sih kalau menurut kita udah sekian banyak ratusan ribu udah memenuhi syarat ya. Tiba-tiba kan mereka kan setelah data itu diupload ke Silon, uh, beberapa hari mereka mengecek. Mungkin nggak tahu ya sistem bacanya dari Silonnya itu seperti apa gitu loh. Ini yang kami tidak mengetahui pasti dari pihak KPU. Tiba-tiba disosialisasi bahwa terdapat ditemukan 500.000 data yang tidak valid. Gitu, kira-kira gitu, Hmm. Pak. Gitu Oke. sih. Oke, oke. Tapi ini benar ya, nomornya yang di 0811209555 ini benar ya? Kalau mau dukung Uh, Pak Dharma dan Pak Kun ke situ ya? uh, iya, iya, itu nomor apa? Nomor tim staff IT yang biasanya itu nanti bantu untuk, saya nggak mau nyebutin namanya ya, tapi itu dia sebagai staff IT-nya yang nanti akan memverifikasi sekaligus nanti dia yang upload ke Silonnya. Jadi ada dua tahap gitu. Hmm. Dari upload dia yang nanti verifikasi, nanti dia sendiri. Halo, bro? Halo? Halo, bro Anton? Ya, halo, 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 halo. Ya, ya. Oke. Ya, yang penting ini nomornya udah benar gitu. Maksudnya kalau mau ada teman-teman yang mau dukung, silakan langsung ke mereka gitu. Jangan sampai di salah nomor ya. Oke. Mm-mm. Ini ada yang tanya bro, mungkin bro bisa jawab ini bro. Kenapa Pak Dharma memiliki Pak Kun Wardana sebagai wagubnya? Kenapa nggak milih tokoh terkenal? Terus tadi Wah, partai kalau politik berarti bukannya nggak ada yang mau dukung partai politiknya, tapi memang sebenarnya ada partai politik mau dukung atau enggak bro ini bro statusnya? beliau sebenarnya banyak tawaran, bahkan mungkin diikut serta ditawarin untuk partai, tapi beliau punya prinsip.
kita tahulah partai di dalam partai itu sendiri seperti apa sih, itu loh. Eh, Sosok kenapa beliau memilih Dokter Kun? Eh, kita tahu kompetensinya Dokter Kun seperti apa, ide-ide brilian beliau seperti apa, kemampuan beliau seperti apa. Memang karakter antara Pak Kun dengan Dokter Kun atau dengan Pak Komjen emang seperti langit dan bumi ya. Yang beliau kalau kalau Pak Komjen itu tegas, lugas gitu. Kalau Dokter Kun dia bijak, walaupun lemah lembut, tapi beliau punya kemampuan kompetensi ide-ide yang brilian luar biasa sekali. Jadi sebenarnya uh, mereka tuh pasangan serasi. Bisa bilang seperti langit dan bumi, tapi mereka saling melengkapi. Itu loh. Pasangan yang luar biasa sekali. Gitu sih menurut saya sih. Oke, terus tadi kalau Pak Kun ini bukan Kristen ya? Betul nggak? Ya, betul. Beliau memang dari Muslim, dari Islam. Betul. Oke. Ya, Makanya saya mau menghimbau teman-teman, tolong sementara kasus-kasus misalnya perihal agama, kadrun atau apalah gitu ya. Karena jujur ini di grup kami itu kita membawa hal yang berbau nasionalis. Tidak ada yang namanya kepentingan-kepentingan agama tertentu atau yang berbau radikal segala macam. Enggak. Kita harus bersatu, jangan lihat agama itu apa-apa segala macam. Memang saya dengar banyak gosipan, oh gara-gara kasus Palestina, oh dia mendukung begini-gini. Ingat, orang Kristen, mau agama apapun, sebenarnya kembali lagi kepada akhlaknya, pribadinya, karakternya gitu loh. Kita jangan berpikir bahwa ini karena gara-gara agama, oh gara-gara isi ini. Jangan. Salah besar. Ini waktunya Indonesia harus bersatu. Angin segar dari mana sih sejarah independen terjadi di tahun sekarang ini? Mungkin dulu Ahok, tapi kan beda kasusnya dengan yang sekarang situasinya. Ya, pada kesempatan ini marilah kita mau mendukung untuk Komjen, Pak Komjen dan Pak Dokter Kun. Ya, mereka makanya jangan saya bilang, tolong tinggalkan yang namanya berbau agama pada saat ini juga. Atau yang Kristen, sorry ya, kita tahu lah ya kekurangan kelebihan orang-orang jemaat Kristen itu seperti apa gitu loh. Tapi tolong ditinggalkan hal yang seperti itu. Kita juga jangan sampai jadi radikal Kristen radikal yang seperti maaf kelompok-kelompok lain gitu loh. Tapi ini buat demi kepentingan bangsa. Saya tahu Pak Dharma itu punya hati buat Jakarta, buat Indonesia. Makanya dia di akhir umur sekarang ini dia rela. Saya kalau mau cerita mendalam, wah luar biasa sebenarnya pertobatan beliau sih. Bisa dibilang beliau pernah ngomong ke saya, this is a golden moment. Kalau perlu harus jadi martir. Itu sih. Oke bro, ini ada pertanyaan bro, gimana cara dukung Pak Dharma bro maksudnya bro? Mau dukung apa? Gimana caranya? Misalnya kan kita tahunya cuma coblos siapa gitu. Atau gimana? Jadi teman-teman untuk cara mendukung Pak Dharma tadi yang seperti di share nomor handphone, kirim KTP ya. Nanti dari pihak tim IT beliau itu dia akan bantu membuatkan mengupload kepada sistem yang sudah Pak Komjen tim Pak Komjen buat, dan dia nanti akan sistemnya ini akan diupload ke Silon. Nah, cukup dukung pada saat ini ya 6 hari ini untuk KTP, pengiriman KTP, kirim nomor tersebut. Nanti pada saatnya beliau terpilih dan resmi akan menjadi calon gubernur independen, baru itu akan tindakannya berikut next, mungkin nggak bisa ngomong sekarang ini. Tapi yang penting sekarang ini fokusnya adalah cukup kirim KTP di nomor yang tersebut yang sudah Bro TR cantumkan. Ya, gitu kira-kira. Sebab kenapa? Kita mau kejar beberapa hari nih, karena waktunya, time-nya, deadline-nya tanggal 6 ini. Paling lambat mungkin 7. Nah, itu datanya udah harus semua supaya dia sebagai cagup gitu loh. Karena dikasih kesempatan yang kedua kali nih. Itu sih cara mendukungnya. Oke. Jadi kalau teman-teman ada yang mau dukung, silakan langsung ke nomor itu. Saya juga nggak tahu gimana dukungnya, dukung seperti apa.
Mungkin bisa langsung tanya aja ke mereka, saya mau dukung Pak Dharma dan Pak Kun gitu. Gimana cara dukungnya? Mungkin mereka yang bisa kasih gambaran lebih lanjut masih ngapain gitu ya. Mungkin seperti itu aja, cuman saya kasih kasih info aja. Dari nomornya, teman-teman ke nomor ini nomor udah benar ya. Oke, kita lanjut dulu ke Pak Bahari deh kalau gitu. Shalom Pak Bahari. Pak Bahari. Sorry. Saya Pak. Ya, silakan Pak. Kalau mengenai Pak Pong ini, saya tahu beliau ini adalah orang pintar dan sangat jujur, cuman juga sangat keras gitu. Nah, Pak Kun kalau ya Pak Pong Rekun. Oh, Bang Rekunnya. Bukan, ini soalnya ada dua Kun nih. Kun Ya. Wardana sama Bang Rekun. Kalau yang Kun Pak yang Kun mana, Wardana, kalau Pak Kun Wardana saya nggak tahu Pak, nggak pernah ngikutin. Oke. Kalau Pak Pong Rekun ini kan turunnya itu gara-gara ini ya, kemungkinan pemerintah tidak setuju dengan pendapat dia yang bertentangan dengan WHO gitu. Dimana sebenarnya kalau bagi sebagian besar orang menganggap itu teori konspirasi. Kalau saya yang sudah mendalami hal ini dari luar, itu mah bukan teori konspirasi, memang kejadian yang sebenarnya gitu. Di Amerika sekarang kan banyak sekali dokter-dokter yang protes karena tadinya juga banyak dokter yang dicabut surat izinnya gara-gara bertentangan dengan WHO. Bukan cuma di Indonesia gitu. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah Pak Pong Rekun ini tentunya tidak akan didukung oleh banyak konglomerat besar yang tidak akan subur bisnisnya kalau tidak ada hal-hal yang negosiasi gitu. Kalau Pak Pong ini kan nggak bisa dibawa negosiasi orangnya. Kalau Pak Tanpa Ragi tadi mengatakan itu gajinya berapa gitu ya setahun, terus masa nggak bisa beli mobil? Saya bilang memang nggak bisa Pak. Saya kenal, jangankan Pak Pong, Pak Hugeng aja, saya pernah ke rumahnya tahun 80-an waktu beliau pensiun itu mobilnya itu mobil Torana tua, Holden, hasil dari urukan apa? Artinya pada waktu beliau mau berhenti jadi Kapolri, anak buahnya kan ngumpul duit. Berapa relanya masing-masing untuk membelikan dia mobil itu. Jadi waktu saat kami ngomong-ngomong, beliau bilang, ya saya hanya punya ini, katanya. Kalau sekarang saya jual mobil saya, mungkin bajai pun nggak bisa saya tukar, katanya. Jadi nggak usah terkejut, Pak. Kalau gaji 30 juta lebih dengan gaji pokok misalnya 6 juta, nggak ada artinya itu, nggak mungkin. Sekelas Pak Pong Rekun tentunya nggak mungkin pakai Calya kan. Mestinya paling nggak dia membeli Toyota Fortuner 700 jutaan. Hitung aja berapa kredit yang diperlukan. Kalau gaji itu dilipatkan, belum dihitung interest yang perlu bayar, belum dihitung berapa makannya, uang sekolah anaknya. Kalau itu dipotong semua, paling 5 juta lebihnya sebulan. Kalau 5 juta itu mana bisa ngangsur mobil yang harganya 700 juta. Kalau beliau berani waktu naik menjadi wakil ketua dari Sandi itu, dari Badan Sandi Nasional, sekarang telanjang beliau itu. Bayangkan baru naik 2 tahun, sudah dicopot. Berarti tunjangannya hilang. Bagaimana beliau mau bayar kredit mobilnya? Orang-orang kayak gini lumayan loh Pak jumlahnya, walaupun nggak banyak-banyak amat, tapi bukan hanya Pak Pong loh. Pejabat yang ideal itu ada Pak. Kalau mereka betul-betul mati-matian tidak mau terima sogok, memang hidupnya itu cuma cukup makan gitu loh. Untuk beli mobil mah susah. Saya kenal satu angkatan dari Pak Hugeng, polisi juga, cuman pangkatnya lebih rendah. Pak Hugeng kan jenderal penuh, dia nggak sampai jenderal, sampai pensiun. Karena orangnya, kalau Pak Hugeng itu orangnya keras, tapi bicaranya lembut dan lebih mengerti politik. Kalau yang temannya itu
yang satu angkatan, itu betul-betul kerasnya seperti batu. Akibatnya pangkatnya juga kan hampir nggak naik-naik gitu. Sehingga pensiun dengan jabatan komisaris besar polisi cuma jadi dosen di Lembang. Dia itu karena kawin dengan orang asing, istrinya itu orang bule. Nah, orang bule itu meninggal. Dengan meninggalnya bule itu kan harta si bule ini menerima harta dari orang tuanya. Orang tuanya orang kaya. Dia punya 3 rumah besar. Di Menteng ada 2 ya. 1 di Bandung. Sampai dia pensiun, rumah itu habis, Pak. 1 persatu dijual. Karena gajinya nggak cukup untuk membiayai penghidupan mereka gitu. Dan dia artinya berani bantu orang juga, dia berani walaupun dia uang pemasukan nggak ada, hanya dari jual harta, tapi dia kalau orang membutuhkan dia berani bantu gitu loh. Jadi itu bukan hal yang aneh gini. Cuman makhluk-makhluk yang seperti ini di zaman sekarang kan memang sesuatu yang apa ya namanya, sesuatu yang langka banget dan orang anggap aneh gitu loh. Tapi orang-orang ini yang berpikiran betul-betul tegak lurus pada ini kejujuran, pada Pancasila, pada moral, kemanusiaan segala macam gitu. Mereka kalau bertindak itu sangat keras, tapi dia juga nggak mukulin orang, nggak beringas dia. Dia tetap sesuai dengan aturan gitu loh. Jadi bagi saya karena saya udah pernah jumpa beberapa orang yang kayak begini, saya nggak merasa aneh. Tapi bagi kita di sini mungkin ya ini udah puluhan tahun kita nggak pernah lihat orang-orang kayak gini ya. Apalagi mau masuk jadi pilgub ya. Yang Bapak tadi bilang apa yang alasan Pak Pong masuk, saya percaya itu. Karena beliau kan pernah menyinggung itu. Itu seluruh dunia dirugikan berapa triliun itu. Kita saja selama masa itu kan kita kedodoran berapa? Saya lupa itu berapa, 200 triliun atau berapa yang kita kebobolan itu untuk membiayai hal-hal demikian. Itu aja Pak Tan Paragi. Oke, berarti ini konfirmasi bahwa Pak Pongrekun ini benar-benar ini ya, straight dijamin nggak korupsi gitu ya. Iya. Kalau dari ini ya, dari datanya dia, apa yang dia punya segala macam ya. Saya percaya itu Pak, karena saya udah ketemu orang-orang yang nggak begitu di masa lalu. Cuman memang orang-orang begini apalagi kalau masuk di independen, nanti di DPR itu memang banyak pengganjalnya itu, karena dia kan nggak mau nego dia. Itu jadi pertanyaan juga ya, apakah terlalu lurus itu bagus ya? Tantangannya itu akan sangat-sangat berat. Tapi kalau dia memang ya diberkati Tuhan untuk bisa mendharma baktikan hidupnya untuk rakyat Jakarta, ya itu kita bersyukur benar ya. Tapi kan independen ini kayak pernah terjadi zamannya Ahok ya, kalau nggak salah. Tadinya independen, dia akhirnya mendapat dukungan dari partai, kalau nggak salah begitu ya. Betul Ya. Jadi kan ini kemungkinan kalau memang dia independen bisa sampai masuk dan bisa diperhitungkan, ya mungkin ada beberapa partai yang akan mendukung Pak Pongrekun ini gitu loh. Iya, tapi kan kalau bisa. Artinya gini, kalau tergantung lah, kalau partai mendukung itu kan ada negonya. Apa untuk kami begitu kan. Nah, kalau Pak Pongrekun merasa itu terlalu tidak sesuai dengan pendapat hatinya, ya belum tentu dia terima juga kan. Pak Ahok dulu kalau dia teruskan itu mestinya dia berhasil kumpul KTP itu. Kalau nggak salah perlu berapa? 1 juta atau berapa itu?
dia bisa capai angka itu, tapi sebelum detik terakhir dia mendapat dukungan dari partai memang. Karena yang mendukung dia itu adalah Pak Prabowo. Ya kalau dari Bro Anton sih tadi ceritanya bukannya nggak ada dukungan partai, tapi memang sengaja nggak mau. Maunya independen, sengaja ya Bro Anton, bener ya Bro? Ya, betul. Beliau mau jalan yang lurus. Kita tahu partai itu seperti apa sih di dalamnya gitu loh. Ya, beliau mau jalur yang lurus. Kalau Wah, ini Jakarta gokil ya, Ben. ya tembus jalur independen itu akan menjadi sebuah grid bagi negara Indonesia. Sejarah terjadi. Mungkin akan mengikuti nanti jejak-jejak pulau-pulau lain juga. Karena Jakarta center, metropolitan, dan ibu kota Indonesia. Iya, cuman itu masalahnya itu tidak betul-betul satu tantangan yang luar biasa berat. Pada waktu pemilihan saja, itu kan partai banyak yang ikut, semua partai kan ikut. Kalau kita bicara popularitas, masing-masing partai itu kan sudah punya pengikut. Jadi kalau Pak Pongrekun yang tidak terlalu dikenal oleh masyarakat Jakarta, itu tentunya untuk mendapatkan simpati tanpa dukungan partai kan jadi berat. Itu saya kira jadi hambatan juga untuk bisa mendapatkan voters yang cukup. Makanya ketika beliau sempat ditanyakan waktu di beberapa podcast, kalau misalnya yang saya salut dengan jawaban beliau lebih ke arah jawaban beriman sih. Pada saat beberapa host podcast, termasuk waktu di Metro TV juga bertanya, ya, kalau Bapak nggak jadi, tidak dipilih, tidak jadi cagup, bagaimana Pak? Jawabannya dia kembalikan Tuhan yang ngatur, semua ada di tangan Tuhan. Jawabannya simpel kok. Artinya dia nggak mau jawabannya itu berdasarkan pemikiran manusia. Sebenarnya apa yang disampaikan beliau waktu di KPU itu, di KPU jam 12 malam, para wartawan Metro TV, TV One, dari berbagai TV-TV nasional ya, itu sebenarnya jawaban iman beliau itu mengikis logika-logika para politis selama ini. Bayangkan waktu Rabu lalu, kemarin minggu lalu, hari Rabu, pada saat jeda iklan itu, para politisi 5 orang ini tuh mengagumi Pak Komjen. Bahkan yang saya lupa nama politisinya, pengamat politik, mengacungkan 10 jempol dengan keberanian beliau masuk dalam jalur independen. Komit sampai detik ini no partai. Artinya beliau konsisten. Kalau beliau bisa berhasil, ini memang satu contoh yang baik sekali yang bisa akan diikuti oleh beberapa daerah ya. Cuman memang sampai hari ini kan itu belum pernah terjadi gitu. Disebabkan itu betul-betul berat, ditambah lagi nanti kalau sudah jalan ya ganjalan di DPR juga banyak gitu. Betul. Akan menjadi tantangan para polisi, para fraksi DPR, partai-partai dan lain-lain. Apakah ini yang disebutnya namanya kebangkitan Nusantara dimulai 2024 ini dan seterusnya? Apakah ini yang disebutnya Great Awakening dunia memang genap di tahun ini terjadi dan untuk perubahan dunia atau Indonesia seterusnya? Mungkin ini alam semesta sepertinya menghendaki perubahan Indonesia terjadi, perubahan dunia terjadi. Sepertinya saya mengarah ke ritual seperti itu. Kalau perubahan itu mau terjadi, Pak, saya malah agak ngeri-ngeri sedap tuh, Pak. Karena ya, betul. Untuk untuk bisa membuat orang ini kan perlu pertobatan massal ya. Nah, kalau misalnya kita dapat tsunami besar gitu, terus rakyat Jakarta ini babak belur semua, mungkin langsung tobat total tuh Pak.
Tapi kalau nggak sampai gitu, mereka masih mikir UUD ujung-ujungnya duit gitu. Ya, kita lihat contoh ya. Setelah COVID ini, coba perhatikan deh. Banyak para bintang-bintang alam semesta membongkar aib-aib mereka selama ini. Entah menteri, entah pejabat. Ini lihat intensitas dibongkar oleh alam semesta. Kita lihat loh, kebobrokan-kebobrokan mereka. Dari kasus Sambo, dari kasus yang lain sebelum-sebelumnya, dan lain-lain. Lihat aja. Ya kan? Artinya, alam semesta, Tuhan itu punya kehendak lain yang selama ini dipikirkan oleh para logika manusia-manusia atau politisi-politisi. Kita lihat bahwa pergerakan dunia ini udah beda. Ya kita nggak tahu ke depan seperti apa gitu loh. Memang saat ini manusia, para politikus masih berpikir apa yang diidam-idamkan selama ini gitu loh. Apakah ini sebuah angin segar melalui Pak Kombien? Bisa jadi kalau alam semesta menghendakinya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya itu benar itu. Oke. Wow. Ya, ini jadi sebuah pertanyaan ya, Pak Dharma. Memang ketahuan begini kelihatan Pak Dharma ini lurus, tapi apakah lurus begitu nggak korupsi itu sesuatu yang bagus? Tapi kalau bilang Pak Dharma nggak ada dukungan konglomerat di Braga, kayaknya nggak mungkin juga Pak. Maksudnya ini bisa sampai segini pun pasti ada yang dukung kok, nggak mungkin nggak ada yang dukung, ya kan? Nggak mungkin nggak ada keuangan juga yang dukung di belakangnya gitu. Konglomerat Ya. Kalau konglomerat itu Pak pasti mendukung semua calon. Cuma porsinya beda-beda gitu loh. Kalau mereka kan mau aman, bagi mereka siapapun yang menang dia tetap aman gitu kan. Makanya mereka mendukung semua. Ya kembali lagi, kalau memang ini tahun zamannya kebangkitan Nusantara, Great Awakening, berarti kan Tuhan mendidik. Apakah Tuhan mendidik melalui angin? Pasti melalui manusia juga dong. Iya, nah, manusianya perlu diajar dulu, Pak. Betul. Dikasih babak belur dulu, baru tak kapok gitu kan? Iya. Ya kira-kira begitu ya. Memang Tuhan lagi sedang mendidik. Indonesia ini lagi sedang dididik. Makanya tabur dan tuai di tahun-tahun ini semakin meningkat. Apalagi kita tahu namanya dalam apa namanya? Kalau kita bicara tentang kalender P-Alef yang berbau PIP atau mulut Tuhan ya, Tuhan ini lagi sedang bergerak. Tuhan ini lagi sedang mendeklarasikan, sedang mendidik, menghukum gitu loh. Anak-anaknya yang bandel, umatnya yang bandel gitu loh. Sekarang mau gak mereka ini tahun-tahun penampilan, tahun pemisahan baik dan buruk. Sekarang siap gak kita lagi sedang dididik? Dan Tuhan lagi sedang memilih seseorang gitu loh, di antara sekian banyak. Dan Tuhan juga memilih orang yang terburuk supaya menjadi yang lebih baik lagi. Karena kita nggak tahu, lihat sejarah perjanjian lama, banyak orang-orang buruk tapi Tuhan pilih. Itu loh pertanyaannya. Bro, mau nanya bro, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab bro. Pak Dharma Pongrekum ini dari Jawa bro? Dulu sih beliau di Glow ya. Gerejanya siapa? Pak Gilbert ya. Kita kenapa? Kita sudah tahu ya, karena berhubungan dengan vaksin segala macam ya kan, dan pemahaman khusus. Jadi beliau sebenarnya kan beliau memang penginjil. Waktu kami di komunitas kami pernah bikin event seminar akhir zaman pun mengundang beliau juga ya. Dan memang beliau saat ini memang apa namanya? Saya lupa deh nama gerejanya itu GSI apa ya, saya lupa deh nama gereja GSI kalau nggak salah, apa sih singkatannya GSI. Kalau nggak salah beliau ada di situ deh, gitu. Dulu sebelumnya berarti karismatik ya? Memang karismatik, beliau karismatik banget. Bahkan dia punya rekaman 3 lagu ya, 3 lagu, buka ada namanya Impact Music. Beliau menciptakan lagu itu sendiri, beliau ada lagu rohaninya.
Oke. Ya, teman-teman mungkin ada yang mau tanya, silakan nih dari chat, mumpung ada Bro Anton yang tahu ya. Soalnya saya banyak nggak tahu. Mumpung ada Bro Anton yang lebih tahu, silakan teman-teman tanya di kolom chat nih. Mungkin Pak Bahari atau Pak Murgansyah mau nanya ke Bro Anton, silakan. Enggak, Pak. Saya more or less sudah tahu, Pak. Arah pemikiran beliau itu saya udah bisa bayangkan, Pak. Gimana tuh, Pak? Enggak, Pak, bahwa beliau itu kan inginnya negara ini benar-benar lempeng di jalan yang benar gitu ya. Sedangkan makin lama kan kita makin belok nih. Jadi beliau mau meluruskan itu, ya artinya sebagai anak Tuhan yang baik itu dia mau ikutilah perintah yang benar gitu. Jadi dia udah membayangkan bahwa itu treaty itu kan sudah ditandatangani sama Menkes kita itu. Cuman nanti kalau sudah ditandatangani kita nggak mau ikut, kita kan akan dikeroyok rame-rame. Cuman kita kan sebetulnya juga harus mengerti bahwa yang namanya treaty WHO itu harus mengikuti semua peraturan yang ditentukan. Tapi kan WHO nggak punya tentara, Pak. Kalau kita bilang ini gue nggak sanggup nih, negara gue bangkrut nih kalau harus ikut gini. Kalau lu mau gue ikut ini, mana duitnya? Bukan pinjaman, tapi hibah. Mau nggak mereka? Kalau nggak mau ya nggak ikut lah kita. Cuman ini kan akal-akalan untuk mencekik pelan-pelan. Artinya ini memang sudah ini kemauan dari World Economic Forum ini semua kan. Nah, Pak Pongrekun itu mau menyelamatkan negara kita dari kondisi kayak gini karena dia bisa bayangkan negara ini tambah bangkrut ini dengan kalau ngikuti yang begitu-gituan terus. Ini mungkin ada yang ini nih, bumi datar itu konspirasi menyesatkan. Mungkin Bro Anton bisa kasih jawaban, Bro Anton, apakah Pak Dharma Pongrekun ini adalah penganut bumi datar, Pak? Iya. Sebenarnya beliau kalau mengenai pemahaman bumi datar, kalau kita lihat Instagram beliau ya, bukan berarti memang beliau banyak kami banyak mendapatkan informasi tentang teori konspirasi ya. Bukan berarti karena beliau memiliki pemahaman bumi itu datar, berarti beliau adalah pemaham teori bumi datar. Enggak, gitu loh. Karena itu juga masih teori bumi datar pun juga masih masih banyak hal-hal juga. Apa jangan-jangan yang menciptakan teori bumi datar juga itu jangan-jangan konspirasi yang diadu domba juga dari pembuat teori konspirasi bumi datar itu sendiri gitu loh. Memang banyak terjadi pertentangan gitu loh. Tapi menurut beliau itu bukan hal yang penting, bukan hal yang mutlak soal teori bumi datar. Dia nggak fokus ke sana, walaupun memang di Instagram kita lihat banyak teori-teori konspirasi berubah sifat bumi datar, tapi beliau nggak mau fokus ke sana gitu loh, karena itu bagi dia beliau nggak penting, gitu. Beliau lebih memikirkan keselamatan jiwa manusia melalui apa? Yaitu, saya mau kasih tahu tentang pandemi treaty. Apakah yang nanti yang disebutnya masa kesukaran itu dimulai ketika pandemi yang dimaksud dengan Wahyu 13, apakah itu melalui sebuah rule atau tentang aturan pandemi treaty? Karena untuk keserasian kesemuan ke seluruh dunia harus ada sebuah kebijakan atau rule atau hukum, peraturan supaya kesepakatan satu dunia ini kompak. Mau gak lu nanti gue injek? Mau gue yang ini begini, ya kan? Indonesia, setiap negara harus tunduk lewat apa? Pandemi treaty. Tapi kembali lagi, disinilah warga nggak sadar. Memang terjadi, kita perlu menyadari, supaya otak kita terbuka, gitu loh. Jangan-jangan sebenarnya lewat pandemi treaty ini sebenarnya ada tindakan terselubung
di balik tindakan pandemi treaty ini. Nah, permasalahannya apakah warga Indonesia sadar gak bahwa kita ke depan akan dikontrol? Sekarang kembali lagi, kasus Tapera aja kita dikontrol tuh, wajib lagi. 3 tahun lagi. Suruh bayar. Apa nggak pusing tuh Apindo, perusahaan-perusahaan, karyawan serikat buruh aja pusing. Banyak potongan segala macem. Nah ini masalahnya dunia internasional mau kontrol dunia lewat pandemi treaty. Ciptakernya sudah dibuat, dulu kan seperti demo. Nanti udah ciptaker ininya modal dasar fondasinya, basicnya dibuat, tinggal nanti kesepakatan satu dunia. Kan kita harus tahu Omnibus Law itu apa? Berjalan bersama kan artinya. Berarti ada kesepakatan kebersamaan. Apakah ini kesatuan ini menurut pemikiran Tuhan atau pemikiran manusia? Kalau pemikiran manusia berarti ada kepentingan tersendiri di belakangnya. Setiap agenda memiliki sesuatu di belakangnya. Nggak bakal. Agenda itu kelihatannya baik. Semua udah setting baik. Bahkan sifatnya karitatif, charity, ya sosial, ya, atau berhubungan donasi, segala macam. Tapi kita nggak tahu di belakangnya itu ada maksud apa. Ini yang perlu warga Indonesia cerdas. Itu loh, kritis dan cerdas. Beriman, kritis dan cerdas. Itu sih. Kira-kira gitu, Pak Bro. Yang jelas korban kan sudah jatuh tuh. Yaitu Perdana Menteri Cekoslovakia yang ditembak 5 peluru. Ajudan berdiri di samping dia, bukannya nangkap meluk dia, malah saat penembaknya jatuh, saat Perdana Menterinya jatuh, mereka tinggal ngangkat gitu loh, bawa ke ambulans. Itu kan orang pertama yang pidato ke seluruh dunia menentang itu. Iya, betul. Ceko. Setiap menentang kebijakan dunia global, siap-siaplah ada agenda di belakangnya. Muncul kebijakan global, ada agenda di belakangnya. Yang menentang, siap-siap. Contoh Dr. Siti Fadila, ex-Menkes. Terjadi. Belum yang lain. Ya, Munir dan yang lain-lain. Ya, orang-orang mereka pahlawan seperti itu tuh. Yang melakukan kebenaran, siap. Siap apa? Siap jadi martir. Siap mengantar nyawa. Kita lihat kasus AstraZeneca, ya, akhir-akhir ini berita terbongkar kan, padahal dulu dibilang teori konspirasi menggaung-gaungkan. Faktanya, padahal sudah ada bukti, tapi semuanya ditutup-tutupin kebenarannya itu. Teman kami, rekan kami Babe Aldo sempat demonstrasi di Kemenkes itu. Beliau tidak temu, bahkan Pak Komjen ditantang, Pak Komjen menantang Kemenkes untuk adu argumen, berdebat. Kita tantang kok, kita siap, gitu loh. Mari buka fakta. Apa yang selama ini dianggap hoax menurut Kemenkes, silakan. Kira-kira gitu, Pak Bro. Berarti ini memang syarat teori konspirasi ya, Pak Dharma Pongrekun ya. Masalahnya dia kan orang intelijen, Pak. Dia kan kerjanya nguping kabar di dunia. Tentunya informasi apa yang dia dapat tuh jauh lebih cepat dari masyarakat biasa. Bahkan dia bisa ngetek pembicaraan antar negara itu kan. Pak Bro, ini saya mau katakan waktu tahun 2020 di sebuah grup white, kebetulan Telegram itu ada orang-orang bule. Tahun 2020 itu terjadi, kalau kita kan PPKM ya, PSBB ya. Bayangkan Amerika, Eropa berani demonstrasi, mengajak Indonesia untuk berdemonstrasi. Kami di Indonesia diminta untuk sama-sama kompak. Waktu itu tanggal berapa saya lupa deh. Tahun 2021 atau 2020 waktu itu ya. Untuk bergerak untuk stop PSBB.
stop PPKM, ya lockdown. Mereka pakai sebutnya lockdown gitu loh. Nah ini karena akan meresahkan masyarakat, warga, sehingga tingkat kemiskinan menjadi-jadi gitu, pengangguran menjadi-jadi. Nah mereka Eropa banyak menolak. Dan berita itu tidak sepenuhnya disiarkan di dalam TV media mainstream. Tahu gak apa yang terjadi? Amerika itu luar biasa sekali. Eropa itu kompak. Mereka demonstrasi. Indonesia dibilang apa? Sedang tidur. Mereka minta kita buka mata gitu loh. Apakah ini disebut teori konspirasi gitu loh? Ini fakta. Dokter-dokter ilmuwan pun yang mereka ilmuwan para elit-elit dunia juga menentang. Nggak semuanya mereka pro ke mereka gitu loh. Ada yang menentang. Sama sebenarnya apa yang terjadi pandemi di Indonesia pun, mau instansi pemerintah, mau PNS apa, termasuk apa ilmuwan kita, termasuk dokter-dokter ID kita, atau termasuk militer kita, karena mayoritas mereka itu lebih cenderung ada kepentingan tersendiri, agenda tersendiri. Yang ini nggak diikuti, ikut aja. Itu yang terjadi. Karena masyarakat kita tunduk. Sekarang kalau misalnya suaranya lebih banyak, yang ini yang suaranya kecil, apakah berani menentang yang banyak suaranya? Petinggi yang satu dengan petinggi yang ini suaranya lebih banyak, apakah mereka tetap ini berani ngelawan? Ya contohnya tuh Pak Komjen. Nah, yang tinggi, yang terpaksa, yang tinggi, mau di instansi pemerintah atau militer atau di kesehatan, ya mau nggak mau mereka tunduk demi keselamatan diri. Kembali lagi, perintahkan. Barang siapa mencintai diri sendiri, barang siapa yang mencintai diri, dia akan mendapatkan nyawanya. Barang siapa yang mencintai dirinya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang memberikan nyawanya, dia akan mendapatkan nyawanya. Nah, sekarang kita pertanyaan ya, orang Kristen siap gak? Kita bukan orang Kristen, tapi kita insan Tuhan ini siapkah memberikan nyawanya buat kebenaran? Itu loh. Saya yakin gereja-gereja sekarang segala macam, mau tempat ibadah apapun, punya kepentingan tersendiri gitu loh. Banyak hal-hal yang ditutup-tutupin kebenaran segala macam. Itu sih menurut saya, kira-kira gitu Pak Bro. Oke, thank you Bro. Bro Hamburgernya mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang mau dibicarakan, silakan. Ya, kalau menurut saya waktu pas terjadi zamannya COVID itu, kalau memang tidak diperketat dengan PPKN atau yang lagi dibilang sama Bro Anwar, kan mungkin korbannya jauh lebih banyak ya. Ya, tapi memang kalau sampai lockdown pun kan dilihat daerahnya juga kan itu memang bisa daerah-daerah mana yang perlu lockdown, tapi kalau memang lockdown sih ya kasihan juga sih. Tapi kan kalau paling tidak dengan adanya kayak pembatasan gitu kan ya memang kan sangat membantu ya untuk terjadinya korban yang jauh lebih banyak lagi, karena ya saya sendiri sih melihat itu gitu loh, kenyataan yang ada gitu. Artinya itu banyak orang berpendapat seperti Bapak, betul. Tapi coba lihat negara-negara Eropa, New Zealand yang tidak melakukan lockdown, orangnya makin banyak nggak yang mati? Yang mati tetap ada. Kan, iya, tapi kan memang di situ kan dia penduduknya tidak terlalu banyak padat seperti misalnya kayak di Indonesia ini gitu. Kalau yang penduduknya terlalu padat berdekatan kan resikonya lebih banyak kan, begitu loh. Dan juga mungkin mereka tidak menerima pendatang dari luar, mungkin kan dia udah tutup tau untuk dari warga negara lain datang ke situ gitu loh. Begitu sih. Jadi lihat wilayahnya kalau menurut saya sih ya. Yang kita bicarakan ini Pak, itu kan sudah dianalisa oleh orang-orang ahli
yang punya kelas dunia, bukan kelas lokal loh. Yang sekarang berteriak di banyak negara Eropa itu, di Amerika terutama, itu kan ahli-ahli yang punya reputasi internasional. Mereka nggak asal ngomong itu. Mereka buktikan kan alat untuk pemeriksaan itu apa, risikonya ke badan, suntikan itu apa yang terjadi, kemudian masker itu apa yang terjadi. Itu kan mereka sudah bahas semua, sudah diteliti semua itu. Kalau nggak, mereka juga nggak begitu bodoh lah pergi protes-protes gila-gilaan adu nyawa kalau mereka nggak punya bukti yang otentik gitu. Persoalannya kita Indonesia ini nggak banyak mendapatkan informasi. Begini, sekarang nih sudah sekian tahun ya dunia ini dikuasai oleh yang namanya media mainstream. Kalau Bapak mau dapat kabar yang benar, jangan hanya nengok media mainstream, tengok media-media yang sekarang memberontak gitu loh, yang menuntut kebenaran berita gitu. Nah itu di Barat tuh sekarang makin banyak orang yang kayak gitu. Makanya tapi Pak Bahari, kan kita juga bisa lihat dari negara-negara seperti Amerika, mana yang besar-besar yang tidak terlalu ketat menjalani itu kan juga banyak korbannya juga, jumlahnya kan kelihatan. Amerika justru diperintahkan Pak harus ikut. Dia salah satu negara yang paling banyak korbannya itu. Iya, makanya banyak korbannya. Karena kan negara lain yang tidak begitu keras, tapi orangnya kesadarannya sudah cukup tinggi ya, pendidikan meratanya sudah cukup tinggi ya. Banyak yang ternyata lebih kecil. Kemudian China melakukan lockdown yang gila-gilaan gitu. Tapi kenyataannya kan ada korbannya sedikit, Pak. Kan di situ China kan juga makanya melakukan lockdown itu karena kan wilayah penduduknya kan sangat banyak. Jadi dia tidak mengambil resiko gitu. Mendingan dia lockdown satu di tempat itu. Ya apa itu namanya pertama kali terjangkit itu. Tapi akhirnya China lebih banyak berhasil gitu. Korbannya jatuhnya tidak terlalu banyak kan Pak. Iya, China itu kenapa korbannya kecil? Kenapa dia gila-gilaan lockdown? Bapak pikir hanya karena dia takut pandemi itu? China itu begitu terjadi pandemi, yang ada di pikirannya adalah ini sudah ada agen asing masuk yang bawa virus baru. Makanya dia kunci total negaranya itu. Dia bukan hanya takut apa yang sudah terjadi, tapi yang akan terjadi dia sudah takut dulu. Karena dia ikut melakukan riset itu, Pak. Jadi dia sudah apa namanya? Yang paling ketakutan tuh Cina. Nah, begitu dia lockdown, memang korbannya sedikit, tapi korban ekonominya kan besar sekali, Pak. Untung aja ekonominya kuat, dia nggak sampai bangkrut. Tapi negara-negara lain yang produksinya terputus gara-gara rantai pasoknya terputus dari Cina, kan banyak yang komplain habis-habisan itu. Ini kita belajar dari dokter perihal pandemi ini. Pandemi ini bisa dibilang bioweapon. Bahkan dokter Hakundi pun mengatakan bioweapon. Betul. Tahun 2014 itu Dokter Siti Fadila pernah tutup Namru di Jakarta. Itu bioweapon yang dimiliki oleh Amerika. Kalau mau tahu, itu bukan karena bioweapon. Kalau yang Dokter Siti Fadila itu kan laboratorium Namru dari Angkatan Laut Amerika itu dibangun di pekarangannya BPOM. Jadi iya, laboratorium yang isinya keluar masuk ke komplek dia itu tidak boleh, artinya dijaga sangat ketat oleh anggota Angkatan Laut Amerika. Tapi sebaliknya masuk ke BPPM kita, orang kan bebas gitu. Yang Ibu Siti Fadila tidak bisa terima adalah mereka itu selalu menuntut semua penemuan virus yang ada di Indonesia ataupun bakteri baru untuk mereka selidiki. Tapi mereka cuma minta terus. Jadi Bu Siti Fadila bilang, kami kan mensuplai Anda dengan informasi ini,
Dengan virus-virus dan bakteri yang kami kirim, Anda membuat vaksin, membuat obat. Bagi dong penghasilannya. Tanpa kami kirim ke Anda kan nggak bisa membuat antinya. Bayar dong royaltinya ke kami. Mereka nggak mau. Makanya Bu Siti Fadila bilang, ini kalian mau terima doang, nggak mau keluar katanya. Mau terima keuntungan, nggak mau bagi keuntungan. Ya nggak bisa dong begini, nggak fair, ditutupnya. Tapi kan dendam mereka itu sama dia, dicari pasal terus kan ke rezim yang berikutnya. Oke, kalau teori-teori konspirasi gini, saya abstain ya, saya nggak ngerti apa-apa, saya nggak tahu sih, cuma dengar doang. Teman-teman, Sama tambah lagi. teman-teman dengar aja. Saya nggak berani bilang iya, saya nggak berani bilang enggak, saya cuma dengar doang. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan, Bro Anton mungkin atau Pak Bahari? Silakan Pak. Saya cukup Pak sementara, kecuali Pak Anton misalnya kalau mau apa. Ya, dari saya sayang sekali sih. Ini momen emas ya, tahun 2024 yang sejarah jarang terjadi di DKI Jakarta. Sekarang udah DKJ ya. Kenapa sih kita ngambil beri kesempatan kepada saudara kita ini, Pak Komjen dan Dokter Kun gitu loh. Sesuatu yang mungkin sebelumnya tidak dikenal, tiba-tiba ini dikenal di masyarakat gitu loh. Ayo waktunya kalau ingin sesuatu yang baru muncul, kita mau dukung gitu loh beliau. Angin segar baru, kita nggak tahu ke depan seperti apa di kepemimpinan beliau, apakah beliau korupsi apa enggak, kita nggak tahu. Tapi kembali lagi, ini sesuatu yang baru, jarang terjadi dan mungkin belum pernah terjadi gitu loh, dari jalur independen. Jadi teman-teman, mari persilakan untuk dukung beliau lah. Kebetulan kami juga ada grup bersama beliau di Nuswantara RI, Viva RI, dan juga ada juga di Gesuri bersama Dr. Siti Fadila dan Dr. Kun juga. Bisa hubungi saya nanti melalui chatting di YouTube saya juga boleh ya. Gimana cara hubungi dirimu, Bro? Gimana cara hubungi dirimu, Bro? Mau saya sebutin nomor saya? Ya, silakan. Jangan 08. Terserah sih. 081. Ya, dengan segala resiko ya, Bro ya. Resiko dirimu ya memberikan nomor handphone ke umum ya. Boleh? Ya. Ya. Saya chatting atau gimana nih? Terserah. Kalau mau ngomongin ya saya langsung tulis di sini, diketik. Atau kalau nggak ini sebentar, saya ketik ya di sini ya. Jangan nomor yang tiap hari you pakai. Kalau tiap hari you pakai kan begitu banyak nanti masuk, mabok sendiri bacanya Pak. Mungkin nambah lagi, saya mau ada sedikit pertanyaan ke Bro Anton ya. Mungkin Bro Anton dengar ya. Ini ya. Jadi kayak Pak Pong Rekun ini dan Dokter Kun ini kan melalui jalur independen. Jadi dia tidak menerima dukungan partai kayak menurut Bro Anton. Yang jadi pertanyaan saya kan untuk kayak keadaan yang dibilang di sini mobilnya tidak punya, bagaimana kalau nanti pas waktu kampanye untuk biaya kampanyenya itu loh kayak selebaran, spanduk, kaos-kaos, dan untuk biaya operasional untuk kampanyenya gimana ya untuk Pak Porengkun ini, Dokter Kun ini? Dari simpatisan. Kampanyenya gitu loh. Dari simpatisan. Ya. Rata-rata simpatisan, iya betul. Donasi dari penderma khusus atau bahkan dari Pak Komjen juga menyumbangkan juga. Kayak contoh saya dapat kaos ya,
ada aja donasi yang mau punya sukarelawan. Jadi sebenarnya kita nggak punya tim khusus yang seperti tim ses seperti partai-partai pada umumnya gitu loh, nggak ada. Melainkan ya, kita uluran tangan, bahkan kita melakukan demonstrasi itu patungan di grup, yang mau nyumbang 100.000 siapa, yang mau nyumbang 50.000 sukarela gitu loh, nggak ada yang maksa sih sebenarnya, kira-kira gitu sih. Jadi benar-benar semuanya atas kesadaran inisiatif masing-masing sukarelawan gitu loh. Ada donatur, orang yang mungkin konglomerat atau orang kaya yang punya mau nyumbang, silakan gitu loh. Ada aja sih namanya rezeki, saling ngumpulin duit. Bahkan kalau mau demo ada aja sumbangan. Itu sih simple sistemnya. Oke, kita kedatangan teman baru masuk nih, Simba. Silakan Simba. Kita kasih kesempatan untuk Simba. Silakan Simba. Iya, kalau shalom ya teman-teman. Kalau saya sih selama bukan Islam sih saya dukung lah. Soalnya kan bukannya anti sih, tapi mau nggak mau mereka pada larinya ke sana juga gitu. Kalau saya sih ya versinya, apalagi ya lebih inilah ya, daripada kan di sini semua juga kayak yang tadi yang saya dengar, wah ini ada aliran sesat lah, beginilah begitulah. Menurut saya ya itu bisa, belum tentu juga orang Kristen juga, bisa juga penyusup kan gitu, untuk menghancurkan mungkin masyarakat Kristennya, atau yang murtadinnya udah pada pilih maunya Kristen gitu loh. Kalau berbalik di Jakarta ini kan juga banyak maksudnya pemurtadan juga cukup banyak gitu loh. Mungkin mereka kalah di situ ya, mereka sebarin isu seperti itu gitu loh. Soalnya kalau kita ngomong mengenai penyesat pakai ini, pakai itu, pakai ini, yang paling benar siapa sih gitu loh. Pertanyaan saya, yang paling benar siapa? Gitu, yang tadi sih yang kalau saya ngomong ya. Mungkin yang komen yang tadi sih, saya komen yang tadi gitu. Jadi kalau prinsipnya saya ya lebih bagus ya di luar muslim lah gitu, karena kita juga kan saling dukung lah ya gitu. Kalau kita nggak saling dukung, kita sendiri kepecah-pecah, ya gimana kita sendiri mau jalan gitu, ngurusin, ya gimana ya, menurut saya sih gitu. Itu aja sih saran saya, yang lebih bagus saya jangan kepecah lah ya. Lo denom ini, lu begini, lu sesat, lu begini begitu. Ya kita udah pasti berbalik lagi, kita sendiri ada Roh Kudus segala macam, tapi kita sendiri sesatin orang Kristen yang mau maju, kan lucu gitu loh. Jadi Roh Kudus lu di dalamnya mau ngapain? Nyesat-nyesatin orang gitu. Jadi kan ya lebih bijaksana lah menurut saya. Ya udah itu aja, tanpa lagi. Tetap maju. Oke, thank you Bro Simba. Ya, kita lanjut ke Om Pit. Silakan Om Pit. Selamat malam semuanya. Baru pertama kali saya ikut Paragi lagi nih. Mungkin terlambat, tadi saya ikut pembahasan sebelumnya ya. Pernah belum ngobrol sama Paragi, saya hipnoterapis yang orang IT juga. Sejauh yang saya nonton sih dari Pak Pong Rukun ya, di lapangan kemungkinan benar ya. Kalau farmasi itu cuma konspirasi, karena dari hipnoterapi sendiri sudah banyak bukti manusia itu bisa sembuh dari sakit, bukan dari obat-obat, tapi dari keyakinannya sendiri. Makanya bisa lihat, obat yang satu mungkin cocok dengan orang yang satu, obat yang lain nggak cocok. Ada juga orang yang cocok sama obat-obat tradisional dan segala macamnya ya, atau bahkan hanya kedukun palsu aja bisa sembuh. Jadi ya farmasi ya jelas konspirasi. Yang dia juga pernah jelasin tentang pendidikan itu konspirasi juga kemungkinan besar benar. Karena kenyataan di lapangan orang yang sekolah ini hanya punya kemampuan satu bidang aja ya. Padahal manusia itu kemampuannya bisa banyak bidang, tapi dibatasi. Makanya kita bisa lihat juga kalau kita sekolah di Indonesia bisa terusin di Singapura atau bahkan mungkin di Australia atau di Amerika. Karena memang sudah distandarisasi sejak awal tahun 1900-an.
Dan tadi yang barusan dari Pak udah hilang ya Pak siapa tadi itu ya, itu juga ya benar sih, kalau kita sendiri saling menyalah-nyalahkan, saling bilang apa ya, saling menjegal ya, susah untuk maju sih. Masih begitu aja dulu Om tanpa lagi. Terima kasih banyak udah boleh bicara. Oke, thank you Om Pit. Ya, sepertinya kita sudah cukup ya bahas Pak Dharma Pongrekun. Ya, saya jujur terus terang kalau mengenai COVID dan juga akhir zaman dan lain-lain, mungkin saya tidak sejalan dengan Pak Dharma Pongrekun. Cuman menurut saya kita ada ya kasih kesempatan lah untuk Pak Dharma untuk maju. Kenapa nggak kita dukung ya? Kalau masalah beda akidah seperti tadi, beda pandangan tentang COVID lah, beda pandangan tentang akhir zaman dan lain-lain. Saya juga sama yang lain juga beda, apalagi dengan orang seberang, udah pasti lebih beda lagi ya. Nah, ini kita coba lihat Pak Dharma dan Pak Kun juga nggak, cobalah kita nggak lihat dari segi agama, dari segi yang lain lah yang mau kita lihat. Yang pasti ya dari sini ya saya bisa confirm ke teman-teman, seharusnya sih ya 90% saya cukup yakin Pak Dharma ini bukan orang koruptor ya, bukan orang korupsi gitu. Jadi ya saya nggak tahu apakah itu bagus atau enggak, saya nggak tahu, karena kalau terlalu lurus juga kemungkinan juga ya banyak yang tentang ya, kemungkinan gimana gitu ya. Cuma nggak tahu aja, kalau misalnya teman-teman mau dukung silakan dukung. Tadi kita sudah dukung, kita sudah kasih info buat teman-teman yang mau dukung Pak Dharma, silakan langsung ke nomor tim sesnya Pak Dharma Pongrekun dan Pak Kun ya, 0811 209 555. Oke, saya rasa cukup video kali ini. Yesus Kristus berkati kita semua. Amin.